Shalom jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GPT Kota Kudus. Mari setiap kita siapkan hati pikiran kita karena setiap kita semua siang hari ini akan mengalami kuasa Tuhan di tempat kita masing-masing. Karena saya yakin dan percaya kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas dan siang ini Anda pasti akan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup Anda. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari jangan lupa memberikan like, comment, share, dan subscribe channel ini sebagai cara Anda untuk ikut berpartisipasi di dalam pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Mari saudara-saudara, berikan like, comment, share, dan subscribe sehingga banyak orang yang terberkati dan Anda bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat bagi sesama kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita tinggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya sampai ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya sampai ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya sampai ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, mari sembah Dia. Kami sembah, terima kasih. Oh, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, tiada yang seperti Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya, hanya Engkau yang kami andalkan. Kami tidak mampu tanpa kehadiran-Mu, ya Bapa, ya Bapa. Penuhi kami, penuhi hati kami, hidup kami. Ya la 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 ba la ba la ba la ba shekene de 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 de. Ya la 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 ba 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 shara la la ba 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 la ba. Oh la la ma ya la ba la ba la ba se de de. Oh haleluya. Ya la 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 ba 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 la ba. Ya la la ma la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Oh, kami sembah Engkau, sebab Engkau yang layak terima sembah dan pujian. Ya Yesus, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Bapa, ya Bapa, oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah,
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masih diberikan ke Tuhan kesempatan untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan siang hari ini boleh menjadi pujian penyembahan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami bawa setiap pemirsa Menara Doa Online yang dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk selalu setia memuji menyembah nama Tuhan di program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Hamba-Mu yakin dan percaya kesetiaan mereka Tuhan sendiri yang akan membalas. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulan mereka hari-hari ini. Oh Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggal diam, tetapi mata-Mu selalu tertuju kepada setiap orang yang setia mencari wajah-Mu. Orang-orang yang selalu datang ke hadirat-Mu pasti akan menemukan kekuatan yang baru. Pasti akan menemukan jalan keluar. Mujizat terjadi di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat dan pemirsa Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena janji firman-Mu itulah yang mengatakan, dan Engkau sendiri yang berjanji bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menjawab setiap doa kami hari ini. Terima kasih Engkau memberi mujizat kami saat ini juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan tiada sukar bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu hanyalah berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami mau mendengar firman-Mu. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya Pastor Yuelo boleh kembali lagi untuk menyampaikan renungan dan memimpin Menara Doa pada siang hari ini. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari jangan lupa memberikan like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kesayangan kita ini, sehingga kita sama-sama boleh menjadi agen-agen kerajaan Tuhan Yesus di dunia ini. Dan bagi setiap Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang tergerak untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan ke nomor rekening yang ada di bawah kolom deskripsi. Dan saya yakin dan percaya setiap persembahan yang ditaburkan oleh Bapak Ibu, Tuhan yang akan membalas berlipat kali ganda. Terima kasih bagi setiap Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang sudah memberikan persembahannya. Saya yakin dan percaya apa yang Anda lakukan bukan Anda lakukan untuk manusia, tetapi Anda melakukannya untuk Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah tidak sabar mendengar firman Tuhan pada siang hari ini, siapkan hatimu karena firman Tuhan hari ini akan membawamu semakin mengenal hati Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan.
Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pastor Yuelo boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita semua siang hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Memberikan Korban yang Menyenangkan Hati Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 29 ayat yang ke-18. Keluaran 29 ayat yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum. Garis bawahi kata-kata ini, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Yang percaya firman Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca, kita mengerti bahwa orang Israel di zaman perjanjian lama bahkan sampai hari ini masih membawa korban-korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi karena hari ini bait suci belum didirikan, maka orang Israel belum bisa membawa korban berupa lembu, burung, dan yang lain-lain untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pada intinya orang Israel saat datang menghadap kepada Tuhan, dia tidak pernah datang dengan membawa tangan kosong. Sekali lagi saya ulang, orang Israel ketika dia datang kepada Tuhan, orang Israel tidak pernah datang dengan membawa tangan kosong. Orang Israel selalu membawa persembahan dan persembahan itu dibakar dan baunya akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan kita di zaman sekarang ini? Sudahkah ketika kita datang, kita membawa persembahan ke hadirat Tuhan? Sudahkah kita membawa sesuatu yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan? Karena ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita wajib mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Bukan hanya persepuluhan yang wajib, tetapi segala sesuatu hal ya kalau kita datang ke hadirat Tuhan, itu wajib kita membawa persembahan untuk Tuhan. Dan itulah yang pada akhirnya akan membuat hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Kalau kita berkata, oh saya gak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kambing, domba, lembu, sapi, saya gak punya. Lalu gimana? Oh tenang, gak masalah. Karena sekarang ada di perjanjian baru Bapak Ibu. Puji Tuhan, korban berupa lembu sapi itu sudah digantikan oleh Yesus. Dengan cara mati di atas kayu salib dan darahnya itulah yang menyucikan kita. Jadi kita tidak perlu lagi membawa korban lembu sapi datang ke gereja untuk kita bakar lalu kita persembahkan kepada Tuhan. Karena korban yang sejati adalah darah Kristus, nyawa Yesus di atas kayu salib. Tetapi bukan berarti kita lalu tidak membawa apa-apa. Kita harus membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Seluruh hidup kita harus persembahkan saat kita datang ke hadirat Tuhan. Apa hidup kita itu? Yang pertama, pikiran Anda. Kalau Anda datang kepada Tuhan, pikirkan Tuhan. Berikan pikiranmu kepada Tuhan. Artinya Anda tidak mau atau tidak boleh memikirkan hal-hal lain selain Tuhan dalam hidup Anda. Kalau Anda datang ke gereja, Anda ikut menara doa, tetapi pikirannya Anda masih di rumah, maksudnya masih di dapur, masih di pekerjaan, masih di bisnis. Saudara-saudara, engkau datang dengan membawa korban yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, lalu engkau membawa seluruh pikiranmu hanya fokus kepada Tuhan, maka itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Anda harus membawa hati Anda. Hati Anda harus Anda persembahkan ketika Anda datang ke hadirat Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa ditipu. Kita mungkin dari luar
kelihatannya sungguh-sungguh, kelihatannya wah nyanyinya semangat, bahasa rohnya lancar, penyembahannya ngangkat, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan mengerti hatimu. Kalau engkau datang kepada Tuhan, mari berikan hatimu kepada Tuhan. Jangan jadi orang yang jauh hatinya dari Tuhan. Karena sejauh-jauhnya engkau saudara-saudara, Tuhan tahu. Manusia mungkin dapat engkau kelabui, tapi Tuhan tidak dapat engkau kelabui. Oleh sebab itu, kalau kita datang kepada Tuhan, katakan Tuhan, ini hatiku, aku mau berikan kepadamu siang hari ini. Aku mau berikan kepadamu minggu ini. Karena aku tahu saat aku memberikan hatiku, itu adalah persembahan yang berkenan kepadamu. Dan Tuhan paling suka kalau kita itu memberikan hati kita kepada Tuhan. Karena kalau kita memberikan hati kita kepada Tuhan, itu artinya kita mau memberikan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita cinta Tuhan, Tuhan disenangkan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Tuhan, selain Anda membawa pikiran hati, jangan lupa Anda bawa materi. Gampang diingat ya Bapak Ibu, pikiran, hati, dan materi. Kalau kita datang kepada Tuhan, jangan dengan tangan kosong, jangan dengan tangan hampa. Apa buktinya Anda mengasihi Tuhan? Yaitu saat Anda mau mempersembahkan apa yang Anda miliki kepada Tuhan. Materi bisa secara terang-terangan, itu bisa berupa uang saudara-saudara. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda pasti rela memberikan uangmu untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Anda mengingat di zaman dahulu sebelum Anda menikah, Anda masih di dalam masa-masa pacaran. Kalau pacar Anda minta apapun, siapa yang tidak segera membelikan apa yang diminta oleh pacarnya? Pasti seorang pria yang sejati, seorang pria yang sangat mengasihi wanitanya, dia akan berusaha memberikan apa yang diinginkan oleh wanitanya. Dan dia akan belikan itu sehingga wanita itu senang hatinya. Nah kalau sama manusia saja seseorang dapat berlaku seperti itu, apalagi dengan Tuhan. Seharusnya kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Seharusnya kalau Tuhan minta kita menabur, kita enggak usah lagi hitung-hitungan. Kalau Tuhan minta kita mengembalikan persepuluhan, enggak usah lagi hitung-hitungan. Karena itu bentuk dari kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu siang hari ini Bapak Ibu, mari berikan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan lagi di tahun 2025 engkau mengandalkan kemampuanmu atau mengandalkan pola pikirmu sendiri di dalam menyenangkan hati Tuhan. Nurut firman Tuhan, nurut apa yang firman Tuhan sampaikan sehingga hidup Anda boleh semakin mengenal kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati, biar firman Tuhan siang hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita semua. Mari kita akhiri menara doa pada siang hari ini, kita akan tutup dengan berdoa. Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu, kami diajar untuk kami dapat memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami tahu 3 korban yang terbaik untuk Tuhan, yaitu pikiran kami, hati kami, dan materi yang kami miliki. Karena kami tahu semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, mencurahkan mujizat-Nya di dalam setiap kehidupan kami semua. Kami yakin Tuhan, karena ini janji firman-Mu. Dan ajar untuk kami tidak hanya memikirkan kepentingan-kepentingan kami. Mulai di tahun 2025 ini, kami mau memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Berbeda dari tahun 2024, kami ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pimpinan-Mu, sehingga menara doa pada hari ini boleh akan kami selesaikan. Memberkati setiap pemirsa menara doa online, mereka yang bekerja, mereka yang
sedang melakukan studi, mereka yang berbisnis, apapun yang dilakukan mereka setelah menara doa ini, hamba-Mu yakin dan percaya ada pimpinan Tuhan, ada bimbingan Tuhan, ada mujizat dari Tuhan. Sehingga Tuhan, jemaat-jemaat AGCC GBT Kota Kudus boleh melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Mari saudara-saudara, sebelum kita menerima doa berkat, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami mulai. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara, angkat dua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Terima kasih saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau saudara-saudara terberkati, maka saudara-saudara harus jadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga Anda dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Sampai ketemu di Menara Doa esok hari. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.